Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang yang namanya variabel ya. Di sini kita akan melihat definisi variabel. Nah, variabel itu adalah tempat kita menyimpan data atau nilai sementara dalam suatu program. Maksudnya apa? Contoh misalnya, dan nilai variabel tadi bisa berubah ya. Contoh misalnya dalam suatu kuis ya, kuis kan skor awalnya misalnya 0. Kemudian kalau misalnya, nah itu variabelnya berarti variabel skor. Variabel skor sama dengan 0. Kemudian ketika jawaban kuisnya benar, soal pertama ditambah nilainya 10. Kemudian betul 2 ditambah 10 lagi, sehingga nanti skor akhirnya bisa berubah. Seperti itu. Dimana variabel ini kita bisa mendeklarasikan nama variabelnya apa. Contoh, langsung aja ya. Oh ya, selain tentang penskoran tadi, kita bisa juga menggunakan variabel umumnya dalam suatu game itu ada nyawa. Misalnya ketika kita main game, kemudian kita tertembak, nyawanya berkurang satu, berkurang satu, berkurang satu, sehingga nanti ketika udah habis nyawanya game over. Nah, kurang lebih variabel tuh analoginya seperti itu. Nah, kita mulai masuk ke variabel ya. Contoh di sini kita ingin membuat suatu variabel, declare a variable, berarti kita mendeklarasikan suatu variabel. Kita bisa pilih yang atas ya. Kalau yang atas kita langsung mendeklarasikan nilai variabelnya berapa. Gitu. Kalau kita pilih yang bawah, contoh yang atas dulu ya. Misalnya skor. Di sini skor skor sama dengan 0. Oh, berarti dia variabel skor ini awalnya nilainya adalah 0 ya. Kalau misalnya kita pakai ini juga bisa nih, variabel skor ya. Berarti skor sama dengan 0, tergantung kebutuhan penggunaan. Kalau mau di awal memang variabelnya kita tentukan sendiri 0, ya langsung aja variabel skor sama dengan 0 yang tadi. Kecuali nanti variabelnya ditentukan berbeda gitu. Atau variabel skor kita deklarasiin aja lah ya. Nah, 0 atau berapalah, atau 5 ya. Kita ganti 5. Kemudian, nah, variabel ini nggak akan muncul di screen ya. Kalau kita run ya nggak muncul, karena dia cuma mendeklarasikan suatu nilai. Nah, gimana caranya si skor ini muncul di screen? Ada banyak sekali cara. Kita bisa pakai write, atau kita bisa mengganti label ya. Contoh misalnya pakai cara yang biasa dipakai aja ya. Sekarang kita mau masukin label di sini. Kemudian labelnya adalah label skor ya. Teksnya kita diemin aja deh ya. Ketika di run kan ya udah kan, teksnya udah teks, karena kita tadi teks yang ini tuh memang namanya teks dan belum diapa-apain kan. Nah, sekarang kita coba ubah dengan menggunakan set property. Ada dua cara sebetulnya bisa menggunakan set property. Kita ganti yang ID label skor tadi, si teks tadi ini, kita ganti teksnya menjadi skor. Oh, untuk label skor ini, untuk mengganti suatu teks kita bisa ganti ya, misalnya tiba-tiba kita teksnya mau diganti menjadi halo, kan bisa kita ganti ya, tiba-tiba jadi halo. Nah, kita ganti jadi skor. Nah, dia akan menjadi ya skor aja. Kenapa nggak berubah menjadi 5? Karena dalam variabel penulisannya nggak boleh menggunakan tanda kutip. Nah, ini kita hapus kutipnya. Kita hapus kutipnya. Nah, seperti ini. Sehingga ketika di run, nah berubahlah menjadi angkanya 5. Ya, seperti itu. Nah, kita mau bikin tulisan di sebelah kirinya. Nah, sini kan udah ada label skor ya. Di sini ada label skor. Nah, sebelahnya kita tambahin label yang lain, yaitu kita tambahin namanya label nilai skor. Jadi
nanti di label nilai skor ini akan muncullah skornya gitu. Maksudnya jadi kayak skor kemudian berapa skornya seperti itu ya. Nah, di sini teksnya kan masih skor, ya kan? Kita tulis teksnya, kita ganti 0 dulu deh teksnya, ya. Kita ganti 0. Kemudian ketika di run, nah 5 sama dengan 0. Kenapa 5 sama dengan 0? Karena tadi di propertinya kita masih pakai label skor nih. Label skor kan yang sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah label nilai skor. Berarti ID yang ini kita ganti menjadi label nilai skor ya. Ya, label nilai skor set property text sama dengan skor. Kita run, nah dia akan menjadi 5 ya. Oke, nah selain set property sebetulnya kita bisa menggunakan elemen coding yang lain, yaitu adalah set text, dan ini lebih simpel ya. Kalau set property kan memang kita punya beberapa opsi properti apa yang mau kita ganti. Nah, kalau set text ya properti yang kita ganti adalah teksnya. Kita cari di sini set text. Ya. Jadi di set text ini langsung ID-nya apa, kemudian teks yang mau diubah apa. Ya, kita ganti skor. Kita run. Masih skor ya. Kenapa? Ya tadi ya. Masih ada tanda kutip di sini. Kita hapus dulu tanda kutipnya. Oke, skornya sekarang menjadi 5 ya. Skornya menjadi 5 sekarang karena skornya 5. Nah, kemudian kalau misalnya kita variabel kita perbarui nih. Variabel skor tadi kita tulis skor lagi. Kita ubah menjadi, kalau di run akan menjadi berapa nih, kita coba ya. Akan menjadi ya 8 tadi ya. Ketika kita tulis 8, dia akan membaca dari atas ke bawah. Jadi yang terakhir dibaca dalam suatu coding itu yang paling bawah, yaitu nilai akhirnya di sini 8. Meskipun di awalnya 5 gitu. Nah, kalau kita ganti di sini misalnya 9 ya akan menjadi 9. Atau misalnya kita tambahin angka yang lain di bawahnya akan menjadi angka tersebut seperti itu ya. Ya, jadi 90. Nah, sekarang kita bisa mengubah skornya menjadi angka yang berasal dari skor sebelumnya. Contoh misalnya gini, skor sama dengan skor ditambah 12. Nah, seperti ini. Jadi skor yang baru adalah skor sebelumnya ditambah 12. Jadi ketika kita run akan menjadi 17 gitu. Jadi ketika di run di sini di set text tadi akan menjadi si 17. Nah, gimana kalau misalnya kita nambahin lagi nih di bawah ya, kita copy dulu aja deh. Taruh di bawah sini, di bawah set text ini skor sama dengan skor. Nah, sini skor dikurang dengan 17 kurang 2 deh. Jadinya berapa? Tetap 17. Nah, kenapa tetap 17? Kenapa enggak? Harusnya kan 15 kan? Ditambah 12 kurang 2. Karena lihat di baris keempat, ini dia set text-nya ini si skor tadi membaca dari baris sebelumnya. Sementara kan skor yang di variabel yang di bawah itu adalah setelah si set text tadi kan. Jadi meskipun sebetulnya variabelnya sudah berubah, nilainya menjadi 15, tapi si set text yang nomor 4 itu mendeklarasikan atau mengubah nilai skor yang ada di atasnya, jadi di baris ketiga, sehingga skornya tetap 17 bukan 15. Nah, kalau misalnya set text-nya kita turunin atau kita tambahin set text lagi, bisa-bisa aja ya. Kita tambahin set text lagi di sini. Nah, ketika kita run akan menjadi 15. Seperti itu. Sekarang kita coba menggunakan button ya. Kita sekarang menggunakan button untuk mengubah nilai skornya tadi ya. Ya, kita ulangi lagi ketika di run 15 ya. Nah, kita ingin menggunakan button, sekarang kita tambahin button di sini. Jadi ketika buttonnya diklik, skornya akan berubah. Gitu ya. Ini kita tambahin misalnya button tambah dan button kurang. Kita ganti ID-nya. Button tambah. Namanya adalah tambah. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna ya inilah
Kita duplicate aja ya, duplicate. Di sini button namanya kurang. Oke. Kurang. Seperti ini. Jadi kalau ditambah dia jadi tambah 01, kurang jadi berkurang 01. Oke, sudah. Nah, sekarang ya di run tadi dia masih 15 ya, ketika di klik-klik dia belum ada perubahan. Ini kita bisa tarik aja. Ini kan nggak ada perubahan ya, skor tetap 15. Nah, sekarang kita mau memfungsikan suatu button. Nah, ingat kalau kita ingin memfungsikan suatu button, kita menggunakan kode on event. Ada di UI controls. Jadi ada, kalau misalnya kita mau variabel ada di variables. Kalau on event, set property, set dan lain-lain, set screen itu ada di on UI controls. Nah, kita drag on event, button yang mau difungsikan adalah button tambah. Kita ubah ID-nya menjadi button tambah. Kalau diklik yang berubah adalah skornya ya. Kita ke variabel lagi, kita tarik skor di sini. Di sini berarti skor sama dengan skor ditambah 1. Ya, ini ya. Jadi yang tadinya 15 harusnya tambah 1 jadi 15. Tambah. Nah, tidak ada perubahan ternyata. Kenapa tidak ada perubahan? Karena ya ini kan tadi ketika diklik variabelnya memang berubah. Cuma kan belum dideklarasikan kembali melalui set text. Jadi si label yang di baris nomor 5 tetap membaca yang sebelumnya. Ya. Atau meskipun kita tarik ke bawah karena dia on event dalam suatu event tertentu, keadaan tertentu, tetap aja dia nggak akan mengubah apapun, ya. Jadi set text-nya harus ada di dalam si on event tadi, ya. Jadi untuk mengubah si skornya, kita copy lagi set text-nya, tambahin lagi di dalam on event. Mau taruh di atas bisa, taruh bawah pun nggak masalah. Kita coba taruh atas ya. Nah, dia akan bertambah ya. Yang kurang belum, tinggal kita copy aja kayak biasa. Copy, kemudian kita ganti button kurang. Ini dikurang, kita tarik keluar, skor kurang 1. Oke. Beneran? Nah. Oke, seperti itu. Seperti itu kurang lebih. Ada waktu. Nah, sekarang, nah, jadi di sini ada 4 screen. Screen yang pertama adalah home. Nah, kemudian setelah tombol home diklik, mulai akan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama soal 1, kemudian ada 2 jawaban. Nah, ketika jawabannya benar, skornya akan bertambah, ditambah 50. Dan masuk ke screen berikutnya. Jadi on event skornya nambah dan ditambahin set screen ke screen berikutnya. Kemudian kalau jawabannya salah, skornya nggak usah ditambahin, tapi tetap masuk ke screen berikutnya. Seperti itu. Begitu juga dengan soal yang berikutnya, soal kedua. Jadi kan screen berikutnya soal pertama, screen berikutnya soal kedua. Nah, soal kedua juga sama, ketika diklik dia akan masuk ke screen berikutnya, yaitu screen hasil akhir, dan ditambahin skornya, ditambahin 50. Sementara kalau salah, dia tetap akan masuk ke screen akhir tapi skornya tidak diapa-apain. Nggak ada perubahan. Contoh seperti ini ya. Di screen pertama mulai, siapa penemu bola lampu pijar. Kita coba benarnya dulu. Ini kita coba yang salah. Nah, dia jadi 50. Sekarang kita coba ulangi kembali. Mulai, kita salahin ya, 0. Ada 3 kemungkinan ya. Mulai kita benerin, kita bener. Nah, 100 kurang lebih seperti ini. Buat serapih mungkin ya. Mungkin cukup sekian materi yang kedua. Semangat ngoding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.